tetangga ibu meninggal, ibu kira-kira takziah apa enggak? Boleh nggak? Boleh nggak kalau takziah? Boleh kan kalau takziah gitu. Bu, kan orang meninggal biasanya kalau di kita suka ada itu Bu, ada baskom, ditutupin taplak meja, sama di dalamnya dikasih beras. Kita masukin duit di situ Bu. Boleh nggak kalau orang kafir mati kita masukin duit situ, boleh nggak Bu? Boleh kan ya? Karena kita berempati dengan itu ya kan. Tapi yang nggak boleh tuh gini, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Nggak boleh kan? Mendoakan agar dia masuk surga tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita bilang begini, turut berduka cita atas kematiannya, boleh nggak Bu? Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Nah, boleh nggak? Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Kan kita nggak doain dia diampuni, bukan? Kita doain dia biar nggak sedih apa segala macam kan? Boleh dong. Kan Nabi berduka cita juga, oke kan? Nah, jadi yang nggak boleh tuh memintakan ampunan, nggak boleh. Nyolatin, nggak boleh, ya kan? Kalau mereka lagi baca apa tuh ibadah-ibadah mereka dan sebagainya, kita ikut di tengah-tengahnya, nah, itu nggak boleh, ya kan? Tapi ngelawat, takziah, ya kan, memberi hormat, memberi ucapan duka cita, kita kasih kembang Bu, turut berduka cita, boleh nggak? Boleh. Ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada sesi yang sekarang ini tadi sudah disebutkan, judulnya adalah interaksi muslim dengan bukan muslim. Jadi mengatur bagaimana cara kita bergaul, berhubungan, bermuamalah dengan orang-orang yang tidak seakidah, tidak seiman. Nah, saya akan awali dulu kajian ini dengan kita kembali kepada sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun juga pada akhirnya kan kita harus ikut petunjuk Nabi. Bagaimana cara kita tadi bermuamalah atau bergaul dengan orang-orang di luar agama Islam, ya tuntunannya adalah tentu saja dari Nabi, ya kan? Nah, kebetulan ibu-ibu sekalian, kalau kita baca sirah nabawiyah, kehidupan Nabi Muhammad SAW, itu di sekeliling beliau orang kafir banyak banget Bu. Di sekeliling beliau, baik ketika beliau masih di Mekah ataupun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah. Mau Mekah, mau Madinah, di mana-mana orang kafir mulu. Bahkan yang paling unik, ternyata Nabi itu punya banyak sekali keluarga terdekat, orang internal dalam keluarga yang agamanya bukan Islam. Saya akan mulai dari orang tuanya dulu. Nabi punya orang tua nggak Bu? Siapa namanya? Aminah dan Abdullah ya. Tapi beliau kan waktu masih kecil sudah ditinggal sama bapaknya. Tinggal juga sama ibunya, jadi ya kita nggak bisa ngomong banyak. Tapi sebagai sosok pengganti dari ayahnya, kan Nabi Muhammad punya paman. Siapa pamannya? Ada banyak pamannya. Abu Thalib salah satunya. Yang lain lagi ada Abu siapa? Ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada juga Al-Abbas. Banyak pamannya. Soalnya kakeknya, bininya juga banyak Bu. Jadi dia punya paman tuh
Dari sono ada, dari Mariada, dari mana-mana banyak paman-pamannya. Nah, dari sebagian paman itu, ada yang begitu diajak dakwah, masuk Islam gitu maksudnya, langsung baca syahadat. Contohnya siapa? Hamzah. Iya, Hamzah. Tapi ada juga yang akhirnya sih masuk Islam, cuman lama, agak masuk Islam lama banget. Itu namanya siapa, Bu? Siapa namanya? Bukan, kalau Abu Lahab nggak masuk Islam. Dia kafir sekafir-kafirnya sampai mati tetap kafir. Ini dia kafir, Bu, nggak mau masuk Islam, lama banget. Tapi ujung-ujungnya masuk Islam juga. Ada yang tahu nggak ya? Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Al-Abbas itu paman, cuman memang umurnya dia jauh lebih muda, sehingga kalau sama Nabi jadi kayak temen, Bu. Kayak temen. Dan Nabi percaya banget sama paman, ya namanya encing, Bu, ya. Biar bagaimanapun, ya kan. Dan uniknya, Al-Abbas ini, walaupun dia kafir, tapi dia nggak musuhin Nabi Muhammad. Bahkan dalam beberapa hal, dia bantuin Nabi Muhammad. Dia kafir, tapi bantuin orang Islam. Nah, itu dia masalahnya, ya kan? Terus ada lagi pamannya Nabi juga yang kafir, sampai meninggalnya kafir juga, tapi ngebelain Nabi Muhammad terus. Nah, itu namanya Abu Thalib, Bu, bukan Abu Lahab. Iya, dia nggak musuhin, dia ngebelain, ya kan? Nah, kalau yang paman juga dari awal udah gedek banget sama Nabi, sampai jadi masalah besar gara-gara, jadi gini, Bu, ini yang namanya Abu Lahab ya, itu kan ada suratnya, Bu, nama suratnya Al-Lahab. Artinya apa, Bu? Iya, dilahap sama api gitu. Ya, api yang menyala-nyala, ya kan, Al-Lahab, dilahap sama api. Ini, Bu, ini paman. Di antara semua paman yang ada, dia tuh orang yang paling care, paling perhatian, paling deket, paling nyantel sama ponakannya, sama Nabi Muhammad. Nyantel banget, senyantel-nyantelnya, Bu. Nih ya, saya cerita sedikit, Bu. Nabi Muhammad belum lahir. Cuman memang bapaknya kan udah meninggal. Siapa namanya bapaknya? Abdullah. Nah, ini Abu Lahab nih abangnya Abdullah. Jadi begitu denger Abdullah adiknya meninggal, ya Allah kasihan banget. Ya, adik gue meninggal. Mana dia punya bini, mana lagi hamil tua. Ya, udah saya dah yang ngurusin ntar begitu, ya kan? Pertama kali denger Aminah yang lagi hamil tua itu melahirkan, orang yang paling berbahagia itu adalah Abu Lahab. Saking girangnya dia punya budak dibebasin. Abu Lahab itu. Budaknya Abu Lahab, dia punya budak, dia bebasin gara-gara si budak ini yang ngasih tahu, "Bos, udah lahir noh," gitu. "Siapa?" "Ponakan." Wah, senang banget dia. "Ente saya dibebasin, Bu." Itu berarti kan berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad kan? Iya. Nah, itu nanti, Bu, di akhirat konon kabarnya Abu Lahab tuh dapat apa namanya istilahnya itu ya keringanan hukuman. Nah, tiap hari Senin nerakanya rada ademan dikit gitu. Biasanya kan panas banget. Nah, tumben nih kalau Senin rada adem gitu, rada-rada mendung-mendung dikit gitu. Kenapa ya? Karena dia berbahagia ketika Nabi Muhammad itu lahir. Nah, setelah Nabi Muhammad itu gede, ceritanya loncat nih, Bu, ya. Nabi itu kan menikah dengan Khadijah, punya anak perempuan 4. Ya, anak perempuan 4, anak laki 3, cuman anak laki 3 kecil-kecil pada meninggal dari kecil. Yang sampai gede, sampai kawin itu perempuan 4. Ibu apa enggak namanya, Bu? Zainab dulu yang pertama. Zainab, Fatimah paling kecil. Nah, di tengah ada siapa tuh, Bu? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, baru Fatimah, gitu ya. Nah,
Nabi itu punya anak 4. Yang pertama, anak yang paling gede Zainab udah nikah nih, ya kan, sama seorang namanya Abul As. Kafir dia, nggak mau masuk Islam. Tapi ntar bakalannya dia masuk Islam juga. Kemudian yang kedua tadi kan ada Ruqayyah sama Ummu Kalsum. Nah ini yang menarik nih. Ruqayyah sama Ummu Kalsum tuh adik kakak, ya. Itu Bu dinikahin sama Abu Lahab itu anaknya. Jadi Abu Lahab punya anak perjaka 2 biji, ya, 2 orang. Ya kan ada bijinya juga Bu, ya kan. Nah, anak laki-laki yang pertama dikawinin sama anaknya Nabi yang itu yang nomor 2, Ruqayyah. Adiknya yang laki-laki juga dikawinin lagi sama Ummu Kalsum. Jadi Nabi tuh sama Abu Lahab bebesanan Bu. Bebesanan double, 2. Cara orang kata ini Bu, lah bukannya kemarin dia udah bebesanan, sekarang dikawinin lagi. Itu lagi besannya, emang gak ada yang lain gitu. Ya karena double Bu, ya kan? Itu betapa cintanya seorang Abu Lahab sama Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad tuh dijadikan besan sama dia double. Sama satu lagi Bu yang menarik. Saking cintanya Abu Lahab sama si ponakan ini sama Nabi Muhammad, rumah mereka nempel berdua Bu, cuman dibatasin tembok doang. Kan deket banget tuh Bu, ya kan? Nah, cuman masalahnya adalah ya masalah hidayah Bu. Begitu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, ya kan, Abu Lahab termasuk orang yang nggak dapat hidayah. Itu yang jadi masalah. Malah bukan cuman sekedar nggak percaya, dia nggak demen, dia musuhin tuh anak 2 dipanggil, sini lo, ceraiin bini lu, gue nggak redo sampai dunia akhirat, gitu Bu. Cerai jadinya. Makanya anak Nabi jadi janda masih muda tuh Bu. Ya kan, 2 orang dua-duanya diceraiin. Ya karena nggak demen sama Nabi Muhammad, gara-gara Nabi Muhammad mengaku sebagai utusan Allah, bawa agama yang turun dari langit gitu. Nah Abu Lahab kagak demen, nggak terima dia, nggak mau gitu ya. Maka dia putus hubungan. Nah gitu. Jadi memang kalau ada orang kafir yang kesel, yang gedek, yang nggak demen, yang benci, jahat dan sebagainya, ada contohnya Bu, Abu Lahab. Padahal paman, padahal besan, padahal tetangga. Tapi ya namanya orang nggak suka, namanya hidayah, ya apa boleh buat, musuhan Bu akhirnya. Dan lucunya, Abu Lahab itu satu saja orang yang berani memaki Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu hai Muhammad. Makanya Allah balas, ya kan, yang balas bukan Nabi, yang balas Allah dengan surat tadi Al-Lahab, ya kan? Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia sangat celaka. Nah, itu balasan dari Allah. Karena maki-maki Nabi Muhammad mengatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana. Itu contoh orang kafir Bu. Hubungannya emang dari awal udah jelek sama Nabi Muhammad karena mereka atau si Abu Lahab ini tipe yang ya memusuhi musuh Allah, dan pada akhirnya Abu Lahab memang mati kelset Bu, mati sebagai orang kafir. Masih hidup aja Allah sudah kasih tahu, kasih bocoran. Ya kan? Di dalam surat Al-Lahab itu disebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab. Dan bukan hanya Abu Lahab juga, bininya juga. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Wah, orang Betawi Bu kalau nyebut sesuatu yang gede, gede banget kayak hablum mim masad gitu Bu. Nah, itu gambaran orang kafir sekafir-kafirnya masih saudaranya Nabi, masih pamannya, besan, tetangga, encing. Ya kan? Encingnya itu Bu. Ya, encang Bu, karena kakaknya bapaknya kan. Nah itu Nabi dikelilingi sama orang kafir, tetangga kanan kiri. Tapi yang menarik Bu, Nabi itu tidak pernah berbuat jahat kepada Abu Lahab. Dikata-katain, dimaki-maki, ya dijelek-jelekin, diomongin. Pokoknya Nabi mah berbuat baik aja. Karena nggak ada yang salah dari Nabi itu, apa yang mau dibikin jadi masalah. Satu-satunya cuman dia nggak dapat hidayah. Gitu doang sih, ya kan?
Nah, tapi kalau kita ngomongin paman yang satunya lagi, yaitu yang bernama Abu Thalib. Nah, ini Bu, ini menarik. Paman Nabi yang satu ini, dia nggak mau beriman juga. Dia nggak percaya bahwa ponakannya itu utusan Allah, Nabi, dapat wahyu, dia nggak percaya. Tapi walaupun begitu, dia tetap sayang, dia tetap baik. Bahkan yang menarik Bu, dia pasang badan. Dia pasang badan. Nah, gimana dengan Abu Lahab? Abu Lahab mencaci maki. Abu Lahab ngelemparin batu. Abu Lahab, ini kan halaman rumah nih Bu. Sampingnya halaman rumah Nabi. Dia motong ontak, kotorannya ontak sama ucusnya, sama apa itu Bu? Anduk tuh, ya kan? Babatnya itu ditaruh di depan pintunya rumahnya Nabi. Gubrak gitu. Kalau buat orang Arab Bu, itu penghinaan. Iya kan? Rumahnya dijadiin tempat kotoran. Buat orang Arab itu penghinaan. Makanya sampai hari ini Bu, Ibu perhatiin ya, di Mekah, di Madinah, walaupun musim haji, nggak ada orang nyembelih sapi di masjid. Menghina itu namanya Bu. Menghina rumah Allah yang suci. Nah, kalau orang kita kan biasa sama kotoran. Jadi ya Lebaran haji, masjid dipenuhi dengan sapi dan kambing. Pada di situ, pada buang air di situ. Nyembelihnya pun juga di masjid. Katanya siar gitu katanya. Nah, kalau di Mekah kayak gitu Bu, ditabokin sama polisi di sono, ya kan? Coba perhatikan. Saya tuh terakhir haji tahun 2019, 5 tahun yang lalu. Saya telusuri jalan-jalan di kota Mekah menjelang hari Idul Adha. Saya celinguk cari tukang kambing, mana dia yang jualan. Gak ada Bu, gak ada orang jualan kambing di jalan-jalan di kota Mekah tuh gak ada. Gak ada. Nah, kalau Ibu mau nyari tukang kambing yang banyak sekarang nih, ya di Jakarta, no, ke Tanah Abang, no. Wow, udah paling banyak tuh kambing bererot, ya kan? Di trotoar, di halte bis, di mana-mana, di gang-gang sempit. Dan terakhir masuk masjid, di halamannya masjid ditaruh, ya kan? Ngapain nih kambing? Dikit lagi Idul Adha, gitu. Tapi kan pada berak di sini, nggak apa-apa. Rumah Allah kita kotor-kotorin nggak apa-apa, itu kan siar. Gitu. Itu kan siar. Siarnya adalah mengotori masjid dengan kotoran sapi dan kotoran kambing, itu dianggap sedang menyembah Allah. Nah, itu orang di sini Bu, orang Jakarta. Bukan yang di masjid ini, bukan masjid yang lain Bu, ya kan? Nah, kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, mana ada orang tuh buang kotoran di masjid? Kagak ada. Ya saya waktu nyembelih, kan namanya haji kan kita bayar dam. Ya, dam Tapantu. Nah, saya nyembelih jauh Bu, keluar kota, naik bis jauh gitu kan. Di pasar kambing, pasar itu, nyembelihnya di sana. Nggak ada kambing masuk kota, nggak ada sapi masuk kota, itu nggak ada. Nah, di Jakarta, ini unik Bu. Orang Jakarta di Jakarta, kambing sapi masuk Jakarta semua dan taruhnya di masjid-masjid, lalu pada di situ, lalu kata orang kita, ini loh syiar gitu. Makanya jamaah masjid sama jamaah masjid yang lain sesama takmir itu saling bangga-banggaan. Kambing lu berapa? Oh, di sini kambing 30. Oh, gue dong kambing 40. Gue dong 100. Gue dong 200. Main bangga-banggaan banyakan kotoran di masjid itu. Ah gitu. Tapi itu Jakarta Bu, ya kan? Kalau di Mekah enggak. Makanya Abu Lahab itu caranya dia menghina Nabi Muhammad dengan cara ditaruhin kotoran ontak di situ. Mekah geger Bu, bangetan nih Abu Lahab gitu kan. Dan satu-satunya orang yang bukan satunya, yang pertama kali turun tangan pasang badan itu abangnya Abu Lahab, Abu Thalib. Dia bilang, mana Abu Lahab? Lu bersihin nggak sekarang juga? Suruh bersihin Bu. Nah, Abu Lahab takut sama abangnya, sama Abu Thalib gitu kan, dibersihin sama dia. Dia yang taruhin kotoran, dia juga yang bersihin, ya kan? Emang gila itu Abu Lahab gitu Bu, bersihin. Nah, Abu Thalib itu kalau ada orang menyakiti Nabi Muhammad, dia pasang badan. Dia pasang badan. Siapapun yang nyakitin ponakan saya, urusannya sama saya. Wah gitu Bu, nggak ada yang berani. Maka Abu Lahab kalau mau ngerjain Nabi, diam-diam Bu, gitu. Sampai ketahuan sama Abu Thalib, habis Bu ditempeleng sama Abu Thalib. Ada aja lo, ponakan kita lo main gitu-gituin aja gitu. Itu kalau Abu Thalibnya ngomong bahasa Betawi gitu ya.
ya kan, dia orang Arab gitu kan. Ya, jadi ini dua-duanya kafir nih Bu. Cuman yang satu memusuhi, yang satu baik banget, baik banget. Nah, bagaimana muamalahnya Nabi dengan kedua pamannya? Ya kalau sama Abu Lahab ya Nabi ya gimana ya? Ya namanya dia dimusuhin dia pari ya wajar kan kalau Nabi nggak terlalu banyak belain. Tapi kalau Abu Thalib, tuh dia. Waktu Abu Thalib sakit, ya kan, dan akhirnya juga meninggal, Nabi tuh sedih Bu, sedih banget, sampai nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, nggak enak tidur, bukan banyak utang, bukan, karena kebayang-bayang terus, ini paman, orangnya baik banget, cuman suruh baca syahadat, ogah, dia nggak mau masuk Islam Bu, tapi dia meninggal, gitu kan. Mana ada Bu orang kafir meninggal Nabi sedih, ya Abu Thalib itu, ya kan, kafir dia Bu, tapi Nabi sedih. Bahkan secara resmi tahun di mana Abu Thalib itu meninggal oleh Nabi dikasih nama tahun duka cita, Amul Huzn. Nabi berduka gitu. Jadi ya walaupun itu dia tidak beriman, tapi ada di hati seorang Abu Thalib, ya kan? Nah, ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita bicara kita sebagai umat Islam, ya kan? Ya kadang-kadang ada juga di dalam struktur masyarakat kita orangnya kafir sih. Tapi dia tuh orang tua kita. Tapi dia tuh saudara kita. Tapi dia tuh bagian dari keluarga kita yang banyak jasanya. Apa kira-kira kalau ketemu dia kita tusuk gitu, Bu? Ya enggak lah, kafir lo tusuk gitu, kafir lo cekek gitu, enggak kan? Ya enggak mentang-mentang dia kafir lantas halal darahnya mesti dibejek-bejek, mesti dijorogin, ajak jalan-jalan ke Monas kita jorogin dari atas, kan enggak kayak gitu. Enggak mentang-mentang bukan Islam lantas kita kata-katain, kita cemooh, kita jelek-jelekin, enggak juga. Ya Nabi itu punya paman yang sangat dia cintai, kafir loh Bu, tapi dicintai. Mati aja, Nabi sedihnya setahun. Kebayang Bu, ya kan? Jadi boleh nggak kita sebagai Muslim punya hubungan yang sangat baik dengan orang yang, mohon maaf ya, mungkin dia tidak beriman, mungkin dia bukan Islam, tapi dia banyak jasanya sama kita. Kan boleh-boleh aja, kenapa jadi nggak boleh? Kenapa jadi musuhan? Emang dia salah apa sama kita? Kan belum tentu dia salah. Justru kebalikannya, dia jasanya banyak, kalau nggak ada dia kita ribet urusan, begitu kan? Dia yang bantuin, dia yang apa dan sebagainya, ada orang-orang kayak gitu. Maka kita nggak bisa istilah kata secara umum, pokoknya kalau kafir musuh, kalau kafir tusuk, kalau kafir cekek, nggak juga, nggak mesti begitu juga, ya kan? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu kan ngomongin paman, ya kan? Ada tadi Abu Thalib, ada Abu Lahab, ya kan? Sekarang Nabi ngomongin anak ke bawah nih, ya. Ya kalau anaknya Nabi mah semua Islam Bu, nggak ada yang kafir. Tapi giliran mantu, nah, anak pertama namanya siapa tadi Bu? Anaknya pertama perempuan, Zainab ya, Zainab binti Rasulullah SAW. Waktu Nabi belum diangkat jadi Nabi, belum umur 40, beliau tuh udah mantu, udah ngawinin anak sebelum usia 40. Emang begitu budayanya di sana Bu, biarin aja, ya kan? Nah, kalau cara kita, lu udah punya cucu baru usia 40, kan aneh gitu ya di kita. Ya di masa Nabi nggak gitu. Jadi Nabi belum usia 40, anak pertama yang perempuan tuh udah kawin sama seorang pemuda Quraisy bernama Abul As. Nah, sampai suatu hari Nabi dapat wahyu, lalu Nabi dakwah, ngajak istrinya kan Khadijah masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam. Nah, Abul As mantu kagak mau baca 2 kalimat syahadat, kafir Bu, tuh anak tuh mantu gitu kan. Kira-kira Bu, waktu diajak masuk Islam dia kagak mau, apa Nabi ngamuk bilang gua pecat lu jadi mantu gitu nggak Bu? Enggak, ternyata enggak. Kenapa enggak dipecat sama Nabi padahal istrinya yaitu anaknya Nabi Zainab itu Islam, udah masuk Islam. Suaminya belum. Kenapa? Karena Nabi masih berharap ntar dia bakalannya masuk Islam. Cuman pelan-pelan.
ya kan? Pelan-pelan sampai Nabi hijrah ke Madinah, dia belum masuk Islam juga. Nah, makanya lucu, Bu. Nabi ini hijrah nih ke Madinah gitu ya. Tapi Zainab, anaknya, nggak ikut. Kenapa? Ya karena lakinya kafir. Lakinya nggak mau ikut hijrah. Kan gue kafir, ngapain gue hijrah gitu kan. Nah, Zainab, walaupun dia putri Nabi, tapi dia hormat sama suaminya yang bukan Islam. Jadi dia kagak berangkat ke Madinah, dia tetap di Mekah bersama suaminya yang kafir itu. Siapa tadi, Bu, namanya? Abul As, ya kan? 2 tahun Nabi di Madinah terjadi perang Badar. Nabi perang nih, Bu. Tiba-tiba begitu lagi Nabi mau ngayunin pedang, nongol Abul As. Lah, ngapain lu Tong di sini? Gitu. Perang be. Ya, lu kalau gua bacok anak gua jadi janda nih jadi urusannya kan. Kagak jadi, Bu. Kagak dibunuh itu Abul As. Kesian. Tangkap aja. Tangkap. Jadi memang Nabi itu menghentikan perang Badar karena banyak di antara yang ikut dalam perang Badar itu masih keluarganya sendiri. Ini perang Badar ini sebenarnya perang keluarga, Bu. Ya kan? Ada anak ketemu bapaknya di situ. Ya, babe ngapain di sini? Perang. Ya, masa saya bacok babe gitu kan? Nah, ada suami ketemu bininya di situ. Lalu ngapain di sini? Gitu kan? Perang gitu. Ya, masa kita bunuh-bunuhan? Ada yang ketemu abangnya, ada yang ketemu adeknya, keponakannya, macam-macam sekeluarga itu. Karena yang namanya hidayah, yang dapat hidayah masuk Islam, hijrah, yang belum dapat hidayah kan masih manteng aja di situ. Nah, begitu perang Badar, reuni, Bu, itu family gathering, Bu. Makanya Nabi nggak meneruskan perang, udah hentikan aja perang. Ah, gimana sih urusannya? Tangkap-tangkapin aja. Nah, Abul As tuh ditangkap. Nah, terus Nabi bilang begini, kalian nggak saya bunuh, kalian saya bebasin dengan syarat bayar uang tebusan, gitu. Bilangin keluarga di Mekah, bayar, gitu. Pada bayar, Bu. Salah satunya Abul As. Abul As tuh bayar, Bu, pakai kalung. Kalung bukan punya dia kan orang laki. Kalung bininya, Bu. Kalungnya Zainab, emas. Begitu diserahin kepada Rasulullah, bilang, lah, ini mau saya tahu nih kalung bini saya ini. Kalungnya Khadijah, Bu. Dulu waktu mantu pertama ngelepas anak perempuan, kata Khadijah, lu yang baik-baik ya sama laki lu, ya kan? Nih emak kasih kalung emak, gitu. Lu simpen baik-baik, kalau kenapa-napa ntar ini buat simpenan, gitu, Bu. Bener, kenapa-napa anaknya tuh, Bu, buat tebusan. Kata Nabi, ya kagak usah dah, katanya. Udah nih, ambil lagi, bawa pulang sono. Kamu pulang aja Ki, sana udah, gitu. Gak usah tebus, gak usah apa, nih kalung balikin lagi, ya kan? Cuman saya minta satu aja, kamu udah saya bebasin, nah Zainab boleh dong ajak kemari, gitu. Siap deh, gitu. Ini ngomong Betawi nih. Pulang, Abul As pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, teman-temannya bilang, keren Abul As. Bisa lepas dia dari penjara tanpa harus menebus apa-apa. Sakti banget lo, ngomong apa sama mertua lo. Gitu kan. Ya enggak apa-apa sih, cuman saya bilang, "Be, saya lepas dong, Be," gitu kan. Ya udah dikasih. Berarti lu disayang lu sama mertua. Iya. Cuman dia nggak bilang bahwa tebusannya istrinya boleh nyusul ke Mekah. Gitu kan. Nah, cuman dia bilang sama bininya doang, tapi lu jangan bilang-bilang yang lain, ntar gue gomelin gitu. Jadi boleh Bang, saya nyusul ke Madinah gitu. Boleh, tapi ntar kita ngeluarnya ngumpet-ngumpet diem-diem gitu. Diem-diem, Bu, ya kan? Diem-diem, malam-malam bininya diselundupin keluar kota Mekah. Udah gitu sono berangkat. Temuin babelo di sono, kirim salam dah, gitu kan. Berangkat, Bu, Zainab ke Madinah. Sampai di Madinah ketemu sama Nabi, ya seneng dong, peluk-pelukan dan sebagainya. Gimana laki lu, sehat, gitu kan. Nah, Abul As di Mekah, kan bininya nggak ada, Bu. Baru berasa, ya iseng banget ya, gitu loh. Mana yang tidur sendirian, mana yang nggak ada yang masakin, mana yang nggak ada yang mijetin, dan sebagainya. Ribet urusannya, Bu. Lama dia mikir, udah dah, katanya. Dia bungkus baju, Bu, berangkat deh ke Madinah. Hijrah dah, katanya. Berangkat, Bu, ke Madinah. Sampai Madinah ketemu Nabi Muhammad. Nabi lo nyusul. Ya udah deh ya Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah dah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
ribet nih, kagak enak hidup sendirian. Iya udah baik masuk Islam dia Bu, ya kan? Nah, no bini lo tuh temuin, ketemu Bu, udah kan reuni. Ya dia masuk Islam ya udah ketemu lagi sama bininya, nggak pakai dikawinin ulang, udah gitu kan? Kebayangkan Bu, bagaimana seorang oleh Nabi dengan telaten ditungguin dia bisa masuk Islam. Nggak dimusuhin, nggak diapain, nggak dibejek-bejek, nggak dijadiin sarden, nggak jadiin kornet gitu, enggak. Suruh pulang, dikasih dah semua apa yang kira-kira nanti sampai dia tuh mikir, iya ya, lu kenapa kagak masuk Islam aja sekalian gitu, masuk Islam, ya kan? Itu keluarga Nabi. Nah ada lagi Bu, Nabi punya istri, salah satunya bernama Ramlah, ya. Ini menarik Bu, kalau yang namanya Ramlah ini, karena buah paknya, ya, Ramlah tuh punya bapak, itu musuh bebuyutan paling tinggi, paling top markotopnya orang Mekah, pimpinan tertinggi orang Mekah, namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb itu punya anak, ya, anaknya namanya Ramlah, ya, masuk Islam. Dia udah punya laki sebenarnya, ya kan? Pada saat dia masuk Islam sama lakinya, awal-awal tuh kan dimusuhin kan? Kata Nabi, kalian berangkat hijrah ke Habasyah. Berangkat mereka ke Habasyah. Sampai di Habasyah, lakinya meninggal. Jadi janda dia. Nah oleh raja, dikabarin kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tuh si Ramlah anaknya Abu Sufyan, lakinya meninggal. Gitu. Bagaimana nih urusannya gitu. Akhirnya dinikahkan dengan Nabi Bu. Jarak jauh. Ya kan? Maka Ramlah itu statusnya jadi min ummahatil mukminin. Ibunda mukminin juga. Sama kayak Aisyah, kayak Khadijah, kayak yang lain, nah itu Ramlah, ya kan? Bapaknya orang kafir, bapaknya Abu Sufyan, ya kan? Nah, lucu Bu, jadi mertuanya Nabi itu kafir. Tadi menantunya kafir, ya kan? Tadi pamannya kafir. Jadi orang inner circle-nya Nabi itu banyak orang kafirnya. Tapi Abu Sufyan, ibu tahulah ceritanya, pada akhirnya masuk Islam juga, gitu Bu. Abu Sufyan tuh mau kafir-kafirnya itu, ujung-ujungnya dia masuk Islam juga, baca syahadat juga. Jadi, bagaimana Nabi itu mau berlaku kasar sama orang-orang kafir, kalau targetnya Nabi itu adalah gimana ujung-ujungnya biar pada masuk Islam. Ada sih orang kafir yang diperangin sama Nabi dibunuh, ada, tapi itu dalam perang. Nah kalau udah dalam perang ya apa boleh buat, kalau nggak kita bunuh duluan, nah dia bunuh kita, kan jadi urusan, ya kan? Nah, cuman ya tadi perang Badar aturannya Nabi bunuh mereka, tiba-tiba kata Nabi berhenti semua, perang selesai. Padahal orang kafirnya masih banyak. Itu pada bingung, malaikat aja bingung, hah berhenti? Malaikat Bu, kan disuruh sama Allah, bantuin tuh Muhammad gitu. Soalnya gini Bu, waktu mau perang Badar Nabi doa, ya Allah, kalau engkau tidak bantu kami, matilah kami semua, engkau tidak akan disembah lagi ya Allah. Itu doanya Nabi. Dan Allah langsung bales, turunin 1000 malaikat. Gitu kan? Kurang, tambahin jadi 3000. Kurang, tambahin jadi 5000. 5000 malaikat Bu. Nabi aja bingung, lah banyak banget malaikat ya. Itu ada sahabat lagi perang Bu, dia nyebut pedang nih, mau nebas lehernya orang kafir, baru begini, ya palanya copot duluan. Gimana gitu? Rupanya tuh malaikat ngeduluin gitu kan. Ini bukan ilmu full body contact, bukan. Iya. Nah, Bu, malaikat atu aja ngelawan 1000 orang kan, yang 1000 keper-keper, ya kan? Ya, malaikat kan nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan. Nah ini malaikat 1000 tambah jadi 3000 tambah jadi 5000. 5000 lawan 1000, ya mati semua urusannya. Makanya Nabi sebagai komandan perang tiba-tiba bilang berhenti. Semua pada kaget, hah berhenti? Malaikat juga, ya berhenti. Nah, berhenti, nggak usah diterusin. Tangkap aja. Makanya itu Pak, waktu itu Allah turunkan ayat yang menegur Nabi juga sebenarnya. Maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi. Tidak pantas bagi seorang nabi lagi memimpin perang tiba-tiba dia menghentikan perang. Harusnya semua musuhnya dibunuh, nggak disisain barang atu. Harusnya. Karena begitulah para nabi dan rasul sebelumnya. Kalau udah waktunya, maka Allah turunkan pasukan
Coba sebutin, negeri mana yang orang kafir disisain? Kaumnya Nabi Nuh, emang ada orang kafir nyisa, Bu? Nggak ada, tenggelam semua. Umatnya Nabi Lut yang pada sodomi, emang ada yang tersisa? Mati semua. Bala tentara Firaun, emang ada yang disisain? Mati semua. Nah emang begitu harusnya. Nabi Muhammad aja lain, gitu. Nggak, saya nggak mau matiin mereka semua. Kenapa emang? Saya masih berharap nanti mereka pada masuk Islam. Dan Bu, yang ditangkap itu ada 70 orang, Bu. 70 orang tawanan perang Badar. Kan semuanya pada bebas tuh, pada nebus apa segala kan. Kalau yang nggak punya duit, nggak bisa nebus, lu ngajarin tuh orang-orang Islam yang pada nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Siapa yang bisa ngajarin baca tulis 10 orang pulang. Gitu, Bu. Pada pulang tuh, 70 orang. Hampir seluruhnya itu, Bu, pada akhirnya masuk Islam. Hampir seluruhnya. Jadi walaupun ada perang, tapi Nabi tidak ada niatan untuk matiin mereka, gitu. Nabi tetap memberikan kesempatan pada mereka, ayo pada masuk Islam. Yang terakhir nih, Bu, waktu terjadi pembebasan kota Mekah. Ini kan emang biang keroknya kan dari dulu Mekah nih, ya kan? Nabi punya gerakan yang luar biasa, yaitu Nabi melakukan penyergapan diam-diam di waktu malam. Abu Sufyan dan orang Mekah tidak pernah mengira tiba-tiba negeri mereka dikepung dengan 10.000 pasukan. Nggak ada ceritanya sama sekali. Tiba-tiba saja, malam-malam ada orang Mekah mendusin. Dia lagi nguap, ngantuk, buka jendela. Apaan lo ya? Ada api nyala-nyala dari kejauhan. Ternyata api unggun, Bu. Dan setelah lihat api unggunnya banyak banget, Bu. Beribu-ribu, 10.000 mengelilingi kota Mekah. Ada apaan ya? Kok kayaknya rame banget gitu kan? Dia kepung, Bu, sama Nabi. Kota Mekah itu. Nggak ada yang tahu barang atuk bahwa malam itu kota itu akan dikepung oleh Nabi. Jangankan orang Mekah. Pasukannya saja nggak tahu nih mau dibawa kemana sama Nabi. Rapet banget Nabi kasih. Cuman dibilang, kita perang jihad fisabilillah, kata Nabi gitu. Kemana ya Rasul? Gak usah nanya, ikut aja. Ikut. Tiba-tiba sampai Mekah. Terus pada bingung kan orang Mekah. Lah bagaimana? Di situ Abu Sufyan. Ya mati udah. Gitu kan. Mati nih abis nih. Kenapa? Ya kalau udah dikepung kayak gitu mati semua, Bu, urusannya. Maka Abu Sufyan menyelamatkan diri. Bukan kabur, mendekati Nabi Muhammad. Masuk ke tendanya Nabi dan bilang, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Udah, saya masuk Islam. Jangan bunuh ya, gitu. Iya, enak banget ya. Yang lain pada bilang gitu. Itu yang ngomong gitu enak banget tuh Bilal, Bu. Abu Sufyan, udah begini aja lu, asyhadu lu, enak banget sih, gue penggal pala lo. Gitu kan. Umar yang Khalid bin Walid yang bilang gitu, tapi kata Bilal jangan dibunuh. Dia udah baca syahadat, udah biarin aja, gitu kan. Nah, terus kata Abu Sufyan, ya Muhammad, engkau adalah orang paling baik di dunia. Wah, gitu kan. Kalau engkau mau, besok Mekah itu jadi kubangan darah semua. Karena Anda berhak memenggal kepala kami semua. Tapi ya kalau bisa jangan gitu dah, ya kan? Jangan gitu, ampunin dah, gitu ya. Nah, udah, besok paginya kata Nabi, bilangin Abu Sufyan kepada rakyatmu orang Mekah. Siapa saja yang mengurung diri di dalam rumahnya masing-masing, dia aman. Siapa yang masuk Ka'bah, Baitullah, dia aman. Siapa yang cari perlindungan ke rumahmu, wahai Abu Sufyan, dia aman. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Maka, Bu, Mekah sepi, kagak ada orang. Semua pada ngumpet. Karena begitu keluar, potong kepala, gitu kan. Semua menandakan bahwa mereka takluk tunduk, makanya istilahnya Fathu Makkah. Setelah dibilang aman, lalu kata Nabi khutbah nih di depan Ka'bah. Setelah Ka'bah dibersihin dari 360 berhala yang banyak itu, kata Nabi, idhabu, sekarang keluarlah kalian semua dari rumah masing-masing, dari tempat perlindungan, fa innakum tulaqa. Kalian saya bebaskan, mau masuk Islam oke. Mau nggak masuk Islam oke. Saya tidak akan lakukan apapun pada kalian. Gitu.
Udah pada keluar Bu, rame lagi gitu kan. Lu Islam nggak lu? Islam dah katanya gitu. Pada yang pada Islam gitu. Yang masih kafir ada juga satu dua gitu. Lu bukannya mau Islam aja lu? Ah, enggak dari dulu udah kafir masuk gue Islam gitu kan. Ya macam-macam. Kata Nabi terserah, yang mau masuk Islam boleh, yang enggak gitu. Tapi enggak ada yang dihukum, enggak ada yang dibunuh dan sebagainya. Kecuali bang ada satu dua orang teroris yang pelarian dari dulu emang udah namanya udah diincar, nah itu yang ditangkap dibunuh. Tapi sebagian besarnya rakyat Mekah itu nggak ada yang dibunuh. Dan akhirnya mereka mikir juga, ya udahlah masuk Islam dah, gitu Bu. Akhirnya pada masuk Islam. Nah, yang pada masuk Islam belakangan itu Bu, itu tetap saja mereka kita hargai sebagai para sahabat yang mulia. Dan mereka kemudian akhirnya setelah Nabi wafat bertebaran ke seluruh dunia, menyebarkan juga agama Islam walaupun dia masuknya belakangan. Nggak penting mau masuk Islam duluan belakangan, yang penting kan dia Islam. Dan tentu dia dakwahnya ke seluruh dunia, salah satunya ada juga yang sampai ke Indonesia. Nah kita Bu masuk Islamnya lewat itu Bu, lihat dia pada. Ya kan? Coba kalau Nabi galak kayak Nabi Musa, main tampol-tampol aja orang. Indonesia kagak ada yang Islam Bu, ya kan? Iya. Jadi bagaimana Nabi bermuamalah dengan orang kafir itu? Ya kalau masalah bunuh gampang. Tapi kan tujuan dakwahnya Nabi itu kan bukan bagaimana caranya ngebunuhin orang kafir, bukan itu. Tapi bagaimana membukakan pintu selebar-lebarnya dakwah agar mereka walaupun agak lamaan dikit masuk Islamnya, tapi tetap dikasih kesempatan. Makanya Bu, coba perhatiin ya, sejarah para nabi terdahulu, kalau membangkang, hancurin. Kalau membangkang, gunung meletus. Kalau membangkang, tsunami. Kalau membangkang, gempa bumi. Kalau membangkang, jatuh hujan batu dan sebagainya. Selalu begitu kejadiannya. Tapi di zaman Nabi Muhammad emang ada? Nggak ada. Negara kafir sekafir-kafirnya nggak pernah Allah turunkan azab. Bu, di dunia sekarang berapa jumlah umat manusia? Total, populasi umat manusia. Hampir 8 miliar. Saya tanya Bu, yang beriman, yang baca syahadat, yang memeluk agama Islam, dari 8 miliar berapa biji? Umat Islam di dunia berapa banyak Bu sekarang populasinya? Cuman 2 miliar kan? Nggak sampai 2 miliar, 1,9. Saya tanya Bu, banyakan orang Islam apa banyakan orang kafir di dunia sekarang ini? Pada gempa bumi nggak Bu? Enggak. Pada tsunami nggak? Enggak. Negara-negara yang kafir Bu, malah sekarang lebih maju daripada negara-negara yang agamanya Islam, ya kan? Nah, itu bukti bahwa Rasulullah itu memang minta sama Allah, ya Allah umatku jangan diapa-apain, kasih aja kesempatan, kafir-kafir dulu, biarin dah, biar dia nikmatin dulu, ntar lama-lama juga dia tobat, gitu. Nah maka oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita bicara hubungan Islam dengan kafir, beda antara perlakuan para nabi dan rasul terdahulu dengan umatnya, yang kalau udah kagak sabaran dia angkat tangan Bu, ya Allah hancurin dah, gitu. Para nabi terdahulu gitu Bu, kalau udah sebel sama umatnya, dia pencet tombol panik, gak hancurin. Tapi kalau Nabi Muhammad, nggak. Pernah di Bu, waktu Nabi Muhammad hijrah ke Taif, kan Nabi digebukin Bu, kayak maling ayam ketangkep, wah bengep hancur-hancuran, Nabi menyelamatkan diri masuk ke dalam kebun anggur, ya kan? Saat itulah Nabi bermunajat, lalu datang malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, saya pimpinan malaikat ya Rasul. Ini malaikat penunggu gunung-gunung di Taif ini, udah pada gergetan. Minta saya menghadap Anda. Kenapa? Minta izin. Mau kita terbalikin nih gunung-gunung di sini katanya. Kata Nabi, kagak ada balikin apaan, enggak. Tapi mereka udah begini. Ya itu kan biarin aja mereka. Saya mengharapkan nanti mereka pada masuk Islam. Gitu, Bu. 10 tahun kemudian penduduk Taif itu pada ngantri di Madinah, pada baca syahadat. Panjang Bu antriannya Bu, dari ujung sono tuh sampai kemari. Ya kan? Ada yang ngantri dari jam 8 pagi baru ketemu Nabi habis Isya. Jam berapa lu ntar ketemu? Ntar habis Isya katanya. Ngantri dari kapan? Dari pagi gitu ya gitu. Saking panjangnya tuh antrian gitu kan. Itu yang direkam di dalam ayat yang sering kita baca Bu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Antri panjang banget Bu pada masuk Islam. Dulu mereka tuh wah, Nabi dihabis-habisin. Sekarang ya pada akhirnya semua dapat hidayah juga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nih sebagai penerus dari Nabi Muhammad, dakwah kita itu adalah dakwah yang
memberikan kesempatan pada orang yang bukan Islam untuk mereka bisa dapat hidayah. Bukan untuk memaki-maki orang kafir, bukan untuk menjelek-jelekkan orang kafir, bukan untuk mencaci maki Tuhan mereka. Kita, Bu, sama Nabi diharamkan mencaci maki Tuhannya orang kafir. Tahu nggak kenapa? Soalnya kalau Tuhannya kita caci maki, dia kesel. Tuhan kita dicaci maki. Kata Allah, sama aja lu nyaci maki Allah sendiri, gitu loh. Jadi jangan sampai kita bangunin macan lagi tidur. Ya kan? Kita kasihlah dia kesempatan untuk lebih mengenal dekat agama Islam. Jangan dimusuhin, jangan dimaki-maki dan sebagainya. Perlakukanlah. Nanti pelan-pelan dia sendiri yang mau login, gitu. Pelan-pelan dia sendiri yang mau masuk agama Islam. Pelan-pelan ntar dia pada ngantri. Lu pada ngapain ngantri di sini? Kan baca syahadat, gitu. Ya kan? Dan sekarang kita lihat banyak artis non-muslim yang pada login, pada syahadat dan sebagainya. Nggak usah kita musuhin, biarin aja. Ya, bahwa mereka masih baru, ya jangan diketawain dulu, Bu, ya kan? Ya namanya juga baru masuk Islam. Kalau baca Quran belepetan mah wajar dah, Bu, ya kan? Nah, kita aja yang dari kecil baca Quran masih belepetan, ya kan? Ya, makanya nggak usah merasa sombong dulu bahwa kita sudah Islam duluan, ya kan? Soalnya bukan apa-apa. Ini banyak orang Islam yang merasa udah paling Islam banget, terus dia merasa paling bangga, lalu orang lain dijelek-jelekin mulu, gitu kan, dan dimusuhin mulu, bawaannya orang kafir pengen dicekek aja gitu bawaannya, ya kan? Kalau nggak dicekek mau disunatin, ya kafir nih sunatin yuk, gitu. Dia kan orang kafirnya takut, ya kan? Kalau bicara tentang mayoritas, Bu, Indonesia itu adalah negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, ya kan? Kuota haji kita tuh paling besar, gitu, ya kan? Maka di Indonesia, Bu, Ibu nggak usah ketakutan, ntar Indonesia berubah jadi negara kafir. Ya kagak lah. Agak. Kita ini negara dunia, negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia. Ya kan? Orang Saudi aja bingung, banyak banget tuh Islam di Indonesia. Gitu. Iya, kita pemegang rekor. Ya kan? Nah, tapi walaupun begitu, kita nggak ya dalam rangka ingin memusuhi orang di luar Islam. Karena bisa jadi mereka teman kita, saudara kita, guru kita, ya kan? Bu, saya waktu masih SD, Bu, kelas 4, 5, 6 SD, kan modelnya wali kelas ya. Guru saya kafir, Bu. Guru saya kafir. Orang Kristen, ya kan? Tapi begitu kita lulus, nggak lama setelah itu dia meninggal. Kita pada sedih, Bu. Kenapa? Dia baik banget, gitu. Dan sayang banget ya dia belum sempat masuk Islam, gitu kan? Ya wajar lah, gitu. Cuman memang nanti ada batasan-batasan yang boleh atau tidak boleh kita sama orang kafir itu, gitu ya. Bu, walaupun kita menghormati agama di luar Islam, tapi bukan berarti kalau orang Kristen nih misalnya lagi ibadah di dalam gereja, terus kita ikut dalam Natalan. Enggak. Kita hormatin aja, dia mau Natalan aja. Kita nggak usah pakai ikut masuk ke dalam, lalu nyanyi haleluya, haleluya, nggak usah, gitu kan. Iya, dan orang Kristen pun nggak usah juga ikut sholat Jumat. Gitu. Soalnya bukan apa-apa, kalau sendalnya hilang, kita juga yang repot, gitu kan. Iya. Jadi masing-masing jalan, dan masing-masing berhubungan dengan baik aja. Nggak usah saling menjelekkan, saling menghalangi. Itu, Bu, cukuplah sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Nah ini kan ada MC-nya nih. Silahkan, Bu, kalau ada yang mau nanya. Ya, ada dulu, ada yang mau bertanya? Ya, silahkan. Batasan secara fikih bagaimana? Misalnya kayak perempuan, apakah dia boleh buka aurat di depan orang kafir atau gimana? Kan mungkin banyak yang belum ngerti, bisa dijelaskan. Ya, jadi gini, memang sih ya kalau kita masuk dalam bab fikihnya ada batasan-batasan yang perlu dijaga. Ya, contohnya tadi masalah aurat, ya Bu ya. Bu, Ibu, kalau perempuan sama laki kan batasannya auratnya itu kan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau laki sama perempuan. Bu, kalau sesama perempuan batasan auratnya gimana? Sesama perempuan, sama-sama Islam. Apakah boleh ibu buka kerudung? Sesama ibu-ibu? Boleh. Tapi ada juga yang nggak mau, Bu. Saya tanya, kenapa, Bu? Orang rambut saya udah putih semua, ntar kalau saya buka kagak enak, gitu. Bukan nyindir, Bu, nuduh, ya kan? Nah,
Nah, tapi kalau kepada perempuan yang agamanya bukan Islam, memang secara fikih itu ada batasan. Ibu nggak bisa main buka aurat gitu aja. Kalau non Muslim, ya perempuan sama perempuan, tapi yang dianya ini bukan Islam, itu kayak sama orang laki gitu bu. Jadi ibu nggak boleh buka-buka aurat, kelilingan apa segala macam kepada yang non Muslim. Cuman ada cumannya. Nah kalau sama emaknya sendiri gimana? Ini ada orang nih bu, non Muslim, taruh dia agamanya apa gitu, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, apapun. Dia masuk Islam, emaknya belum. Kalau dia di rumahnya dia sendiri, sama emaknya sendiri, boleh nggak kelihatan rambutnya? Tapi emaknya kafir. Gimana kira-kira? Nah, ya di situ, itu wilayah khilafiyah. Secara kemahroman kan itu mahram, ya kan? Tapi secara hukum fikih itu kan bukan Islam. Di situ nanti para ulama pecah-pecah gitu. Yang dikatakan, sini ada pendapat-pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, ya nggak boleh kelihatan aurat itu kalau kafir, ya kafir harbi. Kafir yang halal darahnya, yang dimusuhin dan sebagainya. Tapi kalau dia kafir tapi mahram, misalnya suami istri. Suami istri, bu, dalam agama Islam, laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Ya nggak bu? Oke. Wanita ahli kitab, suaminya muslim. Boleh nggak dia membuka aurat di depan suaminya? Ya boleh lah. Masa dia mau tidur sama suaminya pakai jilbab? Nampil pakai jilbab. Saya bukan muhrim gitu. Ya kan mau nggak mau begitu. Nah maka batasan itu mukhtalaf fihi. Para ulama berbeda pendapat. Tidak satu gambaran, ya kan? Tergantung kafirnya kafir harbi, apa kafir dhimmi. Terus kafirnya kafir yang berkhianat atau kafir yang menjaga amanat. Nah, ilat keharamannya adalah kalau orang Islam buka aurat di hadapan orang kafir walaupun satu jenis, satu perempuan sama perempuan, nanti dia akan mengumbar auratnya kita di depan orang lain. Jadi dikhawatirkan akan terjadi pengkhianatan karena dia kafir. Ya, tapi bagaimana kalau ini orang emang agamanya bukan Islam sih? Tapi dia terpercaya, dia amanah, dia sopan, dia menjaga sopan santun, etika dan sebagainya, apakah boleh? Nah, bahasa aslinya kan yang namanya aurat itu kan lawan jenis. Ya kan? Bukan yang sejenis. Kalaulah ada pendapat para ulama yang mengatakan tidak boleh buka aurat di depan orang kafir, coba kita mundur ke zaman Nabi. Kafir yang mana yang dimaksud? Gitu. Apakah kafir harbi, apakah kafir yang dhimmi, apakah kafir yang masih keluarga atau yang bukan keluarga, apakah kafir yang masih mahram atau bukan. Nih ya bu, kakak beradik, kakaknya Islam, adiknya kafir. Kakaknya yang Islam ini perempuan, ya kan, adiknya laki kafir, tapi hubungan mereka masih bagus, dan adiknya insya Allah sih kayaknya naga-naganya pengen masuk Islam. Boleh nggak kakak sama adik berdua itu auratnya nggak ketutup hijab 100%? Ya kalau dibilang boleh kenapa dan kalau nggak boleh kenapa? Apa ilat yang mengharamkan seorang wanita nggak boleh kelihatan auratnya di depan wanita yang lain yang kafir? Apa alasannya? Alasannya adalah karena takut dia akan berkhianat dan mengumbar auratnya wanita muslimah karena kepada orang kafir. Oke, kalau emang itu yang dikhawatirkan, haram. Tapi bagaimana kalau wanita kafirnya itu orang yang amanah, yang menjaga, sehingga tidak ada kekhawatiran sedikit pun untuk mengumbar atau mencelakakan. Karena dia keluarga sendiri, dia abangnya sendiri, dia adiknya sendiri. Nggak mungkin dia mencelakakan keluarganya dia sendiri, walaupun beda agama. Di situ nanti para ulama berseteru satu sama lain antara yang membolehkan dengan yang tidak membolehkan. Jadi jawabannya mukhtalafun fihi. Ada perbedaan pendapat di dalam urusan kayak gitu. Baik, ada lagi Bu pertanyaan yang lain, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ada
yang bilang, katanya kalau udah usia 60 itu atau udah lansia itu nggak usah terlalu tertutup, itu boleh nggak Ustaz? Benar kan? Ya, ada yang bilang bener sih, dia bilang begitu, ya kan? Karena apa? Karena kan aurat itu kan sebenarnya yang jadi urusan kan syahwat, ya kan? Aurat tuh ada kaitannya dengan syahwat. Kalau seorang wanita masih remaja, lagi mengkel-mengkelnya bu, ya kan? Perawan ting-ting gitu ya, lagi ranum-ranumnya, tong-tong ya. Dia memperlihatkan wajahnya, dia memperlihatkan tubuhnya dan sebagainya, pasti itu jadi sumber fitnah kan, sumber malapetaka dan sebagainya, Bu. Tapi kalau wanita usia 92 terus dia memperlihatkan rambutnya, malapetaka juga, Bu. Putih semua, nenek sihir dari mana ini lewat kan gitu. Nah, artinya secara hajat kebutuhannya menutup aurat secara sosial itu sudah tidak terlalu menjadi hal yang urgen. Walaupun kalau secara ritual tetap dia kalau sholat mesti kudu wajib pakai mukena. Saya ini Ustaz, ini belum. Jantar dulu belum selesai. Tapi saya ngomongin gini, wanita yang ghairu mustahah. Nah, ghairu mustahah itu yang sudah tidak ada daya tarik seksualnya sama sekali. Yang kalau kita ngelihat bukannya tertarik, malah kasihan. Ya Allah, kasihan, peot banget orang gitu ya. Nah, tapi kan bicara wanita masih punya daya tarik, appeal gitu ya, dengan yang tidak punya daya tarik kan beda-beda, ya kan? Kalau Titik Puspa usianya berapa kemarin tuh waktu wafat tuh? Kan masih sangat energik, masih sangat menarik dan sebagainya. Kira-kira menurut Ibu, kalau wanita semacam kayak Titik Puspa itu, kira-kira boleh nggak dia buka aurat? Ya tergantung kan, ya nggak? Nah, tapi kalau udah peot gitu kan, mana giginya ompong semua gitu, mana kulitnya berlipat-lipat kayak kain diwiron gitu ya. Nah, kan udah nggak ada daya tariknya gitu kan. Nah, bukan berarti kemudian jadi nggak apa-apa udah telanjang bulat, ya nggak juga gitu kan. Ya tapi istilah kata nggak harus serapat kayak yang masih muda gitu. Justru kalau saya melihat gini Bu, kalau sekarang nih trennya, kalau masih muda malah pada ngablak-ngablak aja. Begitu sudah mulai usia rada senja, itu udah pada rajin pakai jilbab. Karena apa? Karena sudah mulai meninggalkan ilmu hitam menuju ke dalam dunia yang putih-putih. Gitu. Ada tuh, bukan di sini Bu, emak-emak jarang dia pakai jilbab, saya lihat. Begitu udah rada tua, saya tanya, Ibu udah cakep banget sekarang pakai jilbab. Kenapa Bu? Orang rambut saya putih semua, ntar pada takut lagi sama saya gitu. Oh, berarti kan malah dia tutup aurat gitu pada akhirnya, bukan tutup aurat ya, tutup rambut putihnya begitu. Jadi ya makin tua makin rapat gitu Bu. Kalau di kita sekarang gitu, bukan makin tua makin ngablak gitu. Kenapa? Malu sama uban gitu. Sesungguhnya Ustaz, yang saya maksudnya sesungguhnya dalam ilmu fikih gitu. Iya, jadi kalau udah tua dalam arti sudah sama sekali tidak punya daya tarik, dia sudah tidak terlalu punya kewajiban yang seketat kalau dia masih punya daya tarik. Intinya kan begitu sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya nenek-nenek udah tua, ya kan, udah tua banget gitu. Terus dia mau katakanlah mau yang gampang dia pengen wudhu, ribet banget dia mau wudhu gitu kan. Kalau yang muda-muda kan dia masuk ke dalam kamar mandi, dia apa dan sebagainya. Nenek-nenek udahlah wudhu aja tuh yang ada, yang bisa cepet gitu kan. Biar nggak ribet, terkepleset lagi benjol kan ribet gitu kan. Nah, yang gitu-gitu Bu maksudnya. Jadi tidak terlalu ada hajat kebutuhan yang terlalu. Tapi itu memang sifatnya relatif karena setiap orang kondisinya bisa beda-beda. Sama dengan kewajiban pakai cadar, pakai niqab, ya kan? Apa ilat keharusannya? Kan fitnah. Saya tanya Bu, sebenarnya wajah wanita itu aurat atau bukan? Bukan kan? Wajib nggak ditutup? Nggak kan? Tapi kalau ada yang nutup dalam rangka apa? Menghindari fitnah. Cakep banget gitu kan? Wah,
Ya mata melirik kaki kesandung Bu, banyak Bu, lindung-lindung kepala lindung, hujan di Bogor di sini mendung, ya kan? Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung, ya kan? Cakep banget gitu kan, orang pada ngelirik semua. Makanya yang pada terlalu cakep itu Bu, dianjurkan pakai cadar gitu Bu. Nah, dulu orang berpikir, pakai cadar, cakep nih berarti gitu Bu. Nah, udah dah, berhenti saya sampai situ aja ya gitu. Ya, waalaikumsalam. Mantu. Ya, waalaikumsalam. Di depan mantu, di depan ponakan laki-laki, mantu laki-laki. Kalau saya sih pribadi memang selalu pakai jilbab. Nah, itu kalau seandainya hukumnya gimana kalau seandainya dia yang dibuka gitu ya, di depan mantu, di depan ponakan laki-laki. Nah, ipar laki-laki, ya, gitu. Gini Bu, waalaikumsalam. Ponakan mantu ipar, ya Bu. Yang laki, mantu ponakan ipar. Gini Bu, kalau jadi batasannya apakah ibu boleh menikah sama dia apa enggak? Kalau enggak boleh selama-lamanya, berarti dia mahram, mu'abbad. Anak ibu laki-laki itu kan ibu nggak boleh nikah sama dia kan? Nah, ibu punya ponakan laki-laki, nggak boleh nikah sama ponakan sendiri, ya kan? Sama mantu boleh nggak Bu? Nggak boleh. Nggak boleh lah, masa ibu kawin sama mantu sendiri? Walaupun, mohon maaf ya, walaupun udah nggak mantu lagi karena anaknya itu udah cerai. Ini kan mantan menantu. Boleh nggak mantan menantu menikahi mantan mertuanya? Boleh nggak? Nggak boleh Bu, selama-lamanya nggak boleh. Itu mahram mu'abbad namanya. Nggak boleh kan? Jadi itu kasusnya kayak sama anak laki-laki sendiri. Gitu. Ibu boleh buka kerudung di depan mantu, walaupun sudah mantan menantu, itu selama-lamanya Bu, gitu. Karena ibu nggak boleh nikahin, waduh saya insya Allah mau nikah nih, sama siapa? Sama dia. Lah bukan mantu, ente dulu dia mantu saya, tapi sekarang udah bukan mantu lagi, udah cerai. Nggak boleh Bu, nggak boleh, itu selama-lamanya bukan mahram itu, ya kan? Nah gitu. Tapi kalau ipar, nah lain. Ipar adalah maut, nah gitu kan. Nah, soalnya kalau mantan ipar itu boleh nikah, mantan ipar boleh nikah. Utsman bin Affan ya menikahi putri Nabi yang janda. Tadi kan nikahnya sama anaknya Abu Lahab, dicerai kan jadi janda, kawinlah sama Utsman. Meninggal. Udah gitu Utsman kawin lagi sama adiknya. Makanya Utsman disebut Dzunnurain, punya dua cahaya. Soalnya dua orang istrinya itu adalah anaknya Nabi. Cuman nggak bareng, gantian. Empoknya dulu nikah, dia meninggal, terus turun ranjang. Boleh berarti kan? Ipar tuh boleh pada suatu hari dinikahi kalau sudah tidak lagi jadi suami gitu kan? Nah, berarti ketika lagi jadi ipar, nah itu nggak boleh kelihatan aurat gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ustaz, kalau misalnya sendiri mau menikah sama menantu kiri gimana tuh? Jadi gini, ibu kan dia menikah kan dari ya dudanya kan punya anaknya kan punya suami. Nah ibunya tiri ini pacaran sama suami anaknya itu orang tiri ya. Nah, itu boleh nggak kalau ada Ustaz? Maksudnya gimana ya? Tadi dulu saya mikirin dulu. Ini bapak ini kan punya anak, ya kan nikah sama gadis, ya kan. Terus anak si bapak ini kan nikah punya suami, bapak. Menantunya kan laki-laki nih. Si bapak ini kan menantunya laki-laki. Nah pacaran sama ibu tirinya, gimana ibu? Suami dari mertuanya itu kan berarti ibu sih. Nah jadi ini menantunya yang cowok pacaran sama ibunya, ibu tiri istrinya gitu loh, gimana? Ibu tiri. Ibu tiri. Ini ya, misalnya seorang gadis nikah sama muda punya anaknya kan perempuan, nah nikah kan punya suami nih. Nah
maksudnya si bapak ini kan punya menantu laki-laki kan. Mm-mm. Terus menantu laki-laki ini pacaran sama istri si bapak ini. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya nggak boleh kan, bini orang masa pacaran. Nah, kalau tinggal serumah banyak yang kejadian begitu Pak Ustadz. Ya nggak boleh pacaran sama bini orang. Enggak, jadi gini loh. Ini bapak ini kan muda kan, punya anak perempuan ya kan. Anak perempuannya kan udah nikah kan Pak Ustadz. Kan punya bapak ini kan berarti punya menantu laki-laki kan. Nah si bapak yang muda ini kan nikah sama gadis ya kan. Kawin lagi. Enggak, si gadisnya ini yang istrinya si bapak yang tadinya muda ini pacaran sama menantunya yang cowok. Nah itu kalau nikah boleh apa enggak kayak gitu. Kan istrinya si Duda, kenapa dia pacaran? Akhirnya si bapak yang muda ini setelah tahu istrinya selingkuh sama menantunya, jadinya nggak mau lagi. Oh, saya bingung Bu. Gimana, bingung nggak Pak Ustadz? Bingung. Ada yang bisa bantuin saya nggak? Saya nggak nyambung lah pertanyaannya. Jadi gini Pak Ustadz, ini kan si bapak ini misalnya Ustadz ini punya anak perempuan ya kan. Anak Pak Ustadz kan nikah kan sama cowok ya kan. Nah Pak Ustadz ini nikah lagi nih dapat istri yang masih gadis. Terus? Nah terus menantunya Pak Ustadz yang cowok itu pacaran sama istri Pak Ustadz. Nggak boleh lah, orang bini saya ngapain dipacaran sama orang lain. Nah setelah kejadian itu Pak Ustadz kan nggak mau nih, dicerai lah istrinya. Nah si menantu Pak Ustadz juga cerai sama si suaminya. Oh, orang lain sama orang lain. Dan dia mau menikah gitu belum? Ya boleh kalau orang lain sama orang lain. Yang nggak boleh sama mantan mertuanya, nggak boleh. Mantan mertua. Karena ini bukan ibu kandung dari Iya, jadi iya. itu Pak Ustadz kejadiannya. Oh iya udah. Terima kasih, Pak Ustadz. Iya Bu. Udah paham Pak Ustadz? Iya paham Bu. Ibu nonton sinetron di mana tuh? Gitu. Ada lagi? Masih setengah tiga. Ada lagi? Tapi pertanyaan jangan bikin pusing. Pertanyaan itu kayak itu tadi kayak benang kusut, jadi saya dengar juga pusing. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya waalaikumsalam. Abu Thalib itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad dalam rangka ini. Ya para ulama beda pendapat Bu. Ada yang meyakini iyalah dapat syafaat masa kagak dapat gitu kan. Walaupun ada juga yang bilang enggak, orang dia nggak baca syahadat gitu-gitulah. Jadi itu wilayah konflik antara para ulama, nggak sepakat. Ada yang bilang dia masuk surga, ada yang bilang dia masuk neraka, ada yang bilang dia diringankan siksaannya di neraka, ya gitu-gitulah ya. Ya nanti gini aja Bu, kalau udah kiamat nih udah pada kita masuk surga, kita cari aja, ada nggak Abu Thalib di situ. Iya. Kan kita penasaran juga ya kali kita ketemu sama Abu Thalib, wah Abu Thalib, gimana ente masuk surga juga akhirnya? Iya emang ribet juga kemarin tuh, akhirnya masuk lah gitu, alhamdulillah kalau gitu ya kan, cakep tuh. Ntar Ibu kalau udah ketemu Abu Thalib kabarin saya juga, Ustaz masuk surga dia tuh, oh ya cakep dah. Ya bisa jadi gini Bu, masuk neraka dulu tapi akhirnya masuk surga, kan ada Bu. Makanya nih kita nih Bu, walaupun kita dijamin surga sebagai muslim ya, tapi belum tentu loh kita langsung surga, karena bisa jadi kita mantok dulu di neraka. Bisa jadi Bu, orang dosanya banyak. Makanya Bu, ini saya nasihat saya nih Bu ya. Ibu kalau misalnya pengen bikin dosa juga, coba Ibu pilih yang rada-rada kecil gitu dosanya Bu. Soalnya kalau dosa besar Bu, itu makin lama di nerakanya. Ibu kalau bikin dosa tuh yang kecil-kecil aja. Jadi kalaupun nih misalnya nauzubillah ya, kalaupun ternyata masuk neraka, tapi sebentar doang Bu. Ibarat kata pagi masuk, siangan dikit udah keluar. Ya kalau gosong-gosong dikit mah wajar dah, ya kan namanya juga orang di neraka gitu kan. Apaan nih bau sangit? Saya baru di neraka 2 jam di sono dibakar gitu kan. Nah gitu.
Nah kalau ibu bikin dosa yang gede-gede, lama bu nggak keluar-keluar. Yang lain udah pada keluar semua, dia masih di situ aja gitu kan. Ketemu Fir'aun. Ya. Kata Fir'aun, lu bukannya Islam? Iya sih. Lu kenapa gak keluar-keluar gitu? Dosanya saya banyak ternyata gitu kan. Ngapain aja? Kagak sholat, kagak puasa. Yang gede-gede gitu bu. Makanya kalau bikin dosa tuh yang kecil-kecil aja. Belagu gitu kan wajar gitu kan sama orang. Belagu-belagu dikit wajar dah bu ya. Sombong banget nih orang. Tapi kan dosanya kecil bu ya kan. Kagak sholat. Wah itu dosa gede banget, lama. Makanya jangan sampai ntar kita ketemu di sana ketemu Firaun dicengin. Ya lu Islam juga, lama juga di sini gitu bu. Kalau Firaun ketahuan bu, Firaun tahu nggak apa dosanya? Hah? Ngaku Tuhan. Siapa yang ngajarin Firaun bahwa dia tuh Tuhan? Ada yang tahu nggak? Jadi gini bu ceritanya. Kan di waktu itu Firaun masih kecil. Masih kecil bu, ya kan? Karena dia masih kecil kan ngompol mulu tuh. Nah, dikit-dikit ngompol. Kata pembantunya, ya Tuhan, aku ngompol lagi. Nah, sejak itu Firaun berpikir, oh berarti saya Tuhan. Karena kata pembantunya, ya Tuhan, gitu. Ya bu, masih ada lagi bu. Nanyanya ringan-ringan aja bu. Udah siang nih bu, ya kan ibu kalau ngantuk susah nih ya kan. Udah pada mau nyender aja, nggak apa-apa sih bu, nyender aja bu, nggak apa-apa santai. Paling palanya kurang dikit kan bagi dua sama tembok, ya kan? Gitu. Bu, silakan bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya. Agak di luar tema hari ini. Ya bu. Bagaimana kita seorang muslim itu mengikuti agama lain, mengikuti acara agama lain gitu. Misalnya? Ya misalnya kayak kemarin hadir di misa paus atau meninggal gitu, gimana Pak Ustadz? Oh, jadi gini bu, kalau ibadah ritual nggak boleh. Makanya Nabi nih waktu masih tinggal di Mekah, ibu tahu ya, Ka'bah itu tuh bukan tempat ibadahnya umat Islam, tapi itu tempat ibadahnya orang kafir, Abu Lahab, Abu Jahal. Nah, ibadahnya di situ tuh. Nah, kalau mereka lagi pada ibadah, Nabi nggak mau masuk ke Masjidil Haram. Tapi setelah mereka udah pada sepi, baru Nabi masuk, sholat apa segala macam. Jadi memang ada aturan lakum dinukum waliyadin, gitu ya. Kalau itu acara ibadah, nah gitu. Sekarang saya tanya bu, tetangga ibu meninggal, ibu kira-kira takziah apa enggak? Boleh nggak? Boleh nggak kalau takziah? Boleh kan kalau takziah gitu. Bu, kan orang meninggal biasanya kalau di kita suka ada itu bu, ada baskom, ditutupin taplak meja, sama dalamnya dikasih beras. Kita masukin duit di situ bu. Boleh nggak kalau orang kafir mati kita masukin duit situ, boleh nggak bu? Boleh kan ya? Karena kita berempati dengan itu ya kan. Tapi yang nggak boleh tuh gini, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Nggak boleh kan? Mendoakan agar dia masuk surga tuh nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita bilang begini, turut berduka cita atas kematiannya, boleh nggak bu? Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Nah, boleh nggak? Semoga keluarganya diberikan ketabahan. Kan kita nggak doain dia diampuni, bukan? Kita doain dia biar nggak sedih apa segala macam kan? Boleh dong. Kan Nabi berduka cita juga, oke kan? Nah, jadi yang nggak boleh tuh memintakan ampunan, nggak boleh. Nyolatin, nggak boleh, ya kan? Kalau mereka lagi baca apa tuh ibadah-ibadah mereka dan sebagainya, kita ikut di tengah-tengahnya, nah, itu nggak boleh, ya kan? Tapi ngelawat, takziah, ya kan, memberi hormat, memberi ucapan duka cita, kita kasih kembang bu, turut berduka cita, boleh nggak? Boleh. Ya kita nggak usah terlalu polos bilang semoga
beliau masuk neraka dan disiksa selama-lamanya, kan enggak juga. Enggak kayak gitu kan. Walaupun itu adalah keyakinan kita. Kalau ditanya, Bu, ini orang kafir mati masuk surga masuk neraka? Neraka lah ya. Tapi masa kita bilang, nah mantap kan masuk neraka dulu sekarang, kan nggak mungkin gitu juga. Bisa ditampol kita di situ, Bu, ya kan? Lu kalau ngajak perang jangan di sini gitu kan. Ya namanya kita berempati pada siapapun, ya kita hadir boleh, ya kan? Nggak boleh nyolatin, nggak boleh mintakan ampunan, ya kan? Kalau dia lagi yasinan, kok yasinan? Ya orang kafir tuh apa sih, yasinan lah kita sebut, apa kayak gitu, lagi baca-baca nah misa dan sebagainya, nah kita nggak boleh masuk gitu. Kita harus ada di luar gitu. Sama sih orang kafir juga begitu. Kalau kita lagi sholat, ya dia di luar aja, nggak usah ikut sholat. Kemarin, Bu, bulan puasa, saya kan ceramah buka puasa nih. Kebetulan waktu lagi ceramah buka puasa, yang datang tuh pimpinan kantornya itu, pabrik di sono di Kerawang, itu non muslim, Bu. Dia non muslim. Kita acara buka puasa, terus dia ikut ngaji, boleh nggak, Bu? Dia ikut ngaji, saya ceramah dia dengerin gitu. Boleh. Cuman pas maghrib kita sholat. Nah dia bilang, Pak Ustadz, saya non muslim, saya ngumpet dulu ya. Oh iya silahkan gitu. Nah pas buka puasa dia ikut makan, boleh nggak, Bu? Boleh. Ya masa nggak boleh? Orang pabrik yang punya dia, gitu yang diusir kalau gitu nggak boleh gitu. Jadi kalau dia ikut pengajian boleh, namanya pengajian kan bukan ritual ibadah, ya kan? Acara buka puasa. Kemarin tuh di Kokas tuh, Bu, pas lagi Ramadan gitu juga. Acaranya buka puasa bersama. Cuman ceramahnya ada dua, satu pastor, satu ustadz. Karena di antara para dewan direksinya banyak yang non muslim. Gitu. Cuman kata bosnya nih non muslim, dia bilang gini, Pak Ustadz, mohon maaf nih, karena direksi kan banyak yang non muslim. Jadi biar seimbang, ceramahnya ada dua. Ada yang dari Pak Ustadz, saya disuruh ceramah, tapi juga ada dari pastor. Cuma nanti ceramahnya berdua aja bareng gitu kan, saling saut-sautan gitu kan. Iya, ya nggak apa-apa, saya bilang oke, nggak apa-apa. Jadi nanti yang non muslim pada dengerin juga saya ngomong, ya kan? Ya ngomong lah gitu, cerita panjang lebar kayak tadi saya cerita Nabi Muhammad tuh ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, apa segala macam gitu. Terus kata pastornya, Ustadz, saya baru tumben tuh denger cerita kayak gitu. Biasanya orang Islam bawaannya kalau ketemu kita mau nyekek mulu, katanya begitu. Itu kan orang Islam yang begitu, yang kagak ngerti. Kalau Nabi mah orangnya baik, iya, cakep banget sih Nabi Muhammad ya. Seandainya semua orang Islam kayak Nabi Muhammad tuh cakep tuh, saya juga mau tuh masuk Islam katanya. Iyalah cakep gitu kan, gitu. Tapi saya juga nanya sama si pastor itu, kan dia kebetulan cerita tentang puasa juga. Dia bilang begini, Pak Ustadz, sebenarnya kami di Kristen tuh juga ada puasa. Cuman puasanya agak beda dengan orang Islam. Kalau Islam kan puasa dari subuh nih sampai maghrib, nggak boleh makan apapun gitu kan. Nah kalau di kita tuh rada longgar, dia bilang. Jadi terserah kita mau puasa dari jam berapa aja atur, ya kan? Mau bukanya jam berapa aja silahkan. Itu pun yang tidak boleh dimakan bisa kita pilih. Misalnya kita mau puasa nasi doang, ya kan? Lontong, ketupat, bubur ayam, nggak apa-apa gitu. Asik dong, dia bilang gitu. Nah iya, kita kan nggak mau ngeberatin katanya gitu. Jadi ya puasa kita tuh ya nggak terlalu berat lah, nggak kayak orang Islam tuh berat banget gitu. Oh berarti itu puasa Allahumma turja itu. Apaan tuh Pak Ustadz? Ya Allah atur aja kan gitu. Ya, saya jadi tahu juga, oh gitu ternyata ya. Asik juga sih dia. Kan sholatnya dia kan gitu, Bu. Kalau kita kan 5 waktu, pakai wudhu, pakai ribet. Kalau dia begini-gini doang, ya kan gitu. Ya nggak apa-apa namanya kita bermuamalah. Saya nggak ngejelekin, tapi saya bilang keren juga ente sholatnya kayak gitu ya. Saya juga tahu Pak Ustadz kalau dalam Islam tuh ada rukun wudhu apa segala macam gitu. Karena dulu orang tua-tuanya pada Islam cuma dia murtad gitu, Bu. Si pastor itu. Ya nggak apa-apa dah, kapan-kapan kalau ente udah masuk Islam kabarin saya gitu kan. Gitu. Ya nggak apa-apa lah namanya kita menjalani profesi masing-masing kan ya. Baik Bu, cukup dah ya. Mau sampai jam berapa nih kita? Cukup ya. Ntar keburu hujan lagi. Cukup Ibu. Ya, kita tutup doa ya. Bu, saya akan bacakan doa, Ibu silakan amini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.